sakit hati. Oh, ternyata kita masih punya penyakit jiwa, penyakit hati. Itulah kekurangan kita. Kalau kelebihan kita apa? Kita pahami. Oh, ternyata kita suka belajar tentang agama. Itulah kelebihan kita. Semangat kita punya giroh di dalam belajar agama. Itulah kelebihan. Jadi mari kita di dalam hati dan jiwa kita ini selalu punya giroh, punya semangat untuk belajar agama. Supaya apa? Supaya mengenal Tuhannya. Cara mengenal Tuhan dengan apa? Yaitu dengan mengenal diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu posisi kita, bahwa kita adalah hamba yang sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita memposisikan hamba di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Lalu mengenal Allah SWT, ini ilmu makrifat ya. Mengenal Allah SWT, mengenalnya dengan cara apa? Memahami perintah dan larangannya. Itulah cara kita mengenal. Maka di dalam Islam ada rujukan bagaimana sih supaya kita tahu larangan dan apa sih yang diperintahkan. Tentunya belajar Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran baik ayat-ayat yang kauniyah maupun ayat-ayat yang qauliyah. Sedangkan sunnah adalah segala aktivitas kehidupan Nabi, baik perkataan, perbuatan, dan apapun yang dilakukan Nabi. Itulah adalah suri tauladan dan sebagai rujukan hukum. Maka dalam hukum Islam ada sumber untuk mencapai, yaitu tentang mengetahui larangan dan perintah, yaitu Al-Quran, hadis, atau sunnah. Yaitu ada juga ijma, qiyas, dan istihsan, kebijaksanaan. Itulah sumber-sumber hukum dalam ajaran Islam. Lalu menghilangkan perbedaan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada Allah SWT. Lalu meningkatkan kualitas spiritual, yaitu melakukan ibadah dan amal kebaikan. Sudahkah kita melakukan ibadah? Sudahkah kita melakukan amal kebaikan? Itulah cara kita dituntut di dalam meningkatkan kualitas spiritual kita di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu cara menempuh manunggaling kaulo Gusti itu dengan apa? Dengan meditasi. Meditasi itu apa? Fokus pada pikiran, perasaan, dan tubuh untuk mencapai kesadaran. Itulah meditasi. Yang kedua, cara menempuh manunggaling kaulo Gusti yaitu dengan mencapai kesatuan dengan Allah, dengan berzikir. Zikir inilah adalah bentuk penyatuan hati kita dengan Allah. Zikir, subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Itulah bentuk kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati dan jiwa kita, selalu menyatu dengan Allah. Selanjutnya ibadah ya, kita selalu ibadah baik di malam hari, baik di siang hari, baik di kapanpun dan waktunya. Dan ibadah pun juga ada ibadah hubungan manusia dengan manusia, juga ada ibadah hubungan manusia dengan alam, juga ini yang paling penting, yaitu ibadah hubungan manusia dengan Tuhan. Itu adalah ilmu tauhid. Selanjutnya amal soleh, yaitu amal kebaikan. Bahkan apa yang sudah kita perbuat, kita sudah menjalankan apa di dalam ajaran Islam. Sudahkah kita meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah di dalam hati dan jiwa kita. Lalu amal soleh kebaikan apa yang kita lakukan? Sudahkah kita bekerja di dalam kehidupan sehari-hari ini dengan baik, dengan bijak dalam menggapai dan juga kita mencapai suatu bentuk bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kehidupan ini? Sudahkah kita baik di dalam melaksanakan kehidupan ini? Sudahkah kita rendah hati di dalam jiwa dan hati dan pikiran kita? Jadi manfaat manunggaling kaulo Gusti ini yaitu meningkatkan kualitas spiritual, mencapai kesatuan dengan Allah, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kualitas hidup. Itulah manunggaling kaulo Gusti. Ya, sekian ya dari saya pada sore ini membahas tentang membedah manunggaling kaulo Gusti. Apabila ada perkataan saya kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya atas nama Qairut Takwim, saya akhiri.
dengan mengucapkan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.